Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat sebenarnya buat dokumentasi pribadi, cuman saya di samping punya dokumentasi barangkali bisa berbagi bersama teman-teman di channel ini, ya barangkali cocok atau gimana. Sebelumnya saya akan bercerita sekitar 20 tahun yang lalu itu saya rambut normal seperti pada umumnya, tidak ada rontok bahkan lebat seperti yang di sini nih. Ini foto yang kira-kira saya umur 20 tahunan, sekitar 22 itu masih ya masih normal lah gitu. Menginjak usia 25 tahun saya mengalami kebotakan, kebotakan yang aneh kalau menurut saya. Jadi botak itu kayak apa ya? Kalau istilah pitak, saya mengistilahkan pitak aja ya. Kayak pitak itu ya semacam mungkin kawan-kawan atau teman-teman tahulah pitak itu kayak apa ya, kayak gitu. Cuman waktu itu terjadi sekitar ada sekitar 16 titik. Jadi rontoknya di pitak itu ada 16 titik. Nah, dari situ saya karena usia masih 25 tahun, saya merasa minder. Ya maklumlah anak muda. Umur 25 tahun, waktu itu saya perawatan ke dokter. Saya nanyain, "Dok, ini kenapa? Kok bisa gini? Pitaknya banyak banget, sampai adalah sekitar 16 titik gitu. Kenapa saya bisa ngitung?" Ya saya suruh teman saya buat ngitungin gitu. Ternyata ada sekitar 16 titik gitu. Nah, waktu itu saya konsultasi ke dokter, dokter ya bisa dibilang dokter kulit lah gitu ya. Di situ juga ada perawatannya segala macam. Setelah dianalisa kemungkinan dokter itu bilang ini dari faktor genetik atau bawaan. Kalau dari genetik atau bawaan itu biasanya memang akan terjadi, tapi katanya, kata dokter, usia beda-beda, bisa di 20 tahun, bisa di 22, tergantung orangnya gitu, tergantung masing-masing orangnya. Tingkat kebotakannya kalau genetik atau keturunan itu katanya itu beda-beda umurnya. Cuman kalau saya pribadi itu mulai itu sekitar umur 25. Nah, setelah itu saya juga nanyain selain kerontokan yang disebabkan genetik atau keturunan itu apa aja, Dok? Kalau yang di lain itu, ya mungkin ada juga. Misalnya dari kata dokter nih waktu itu, misalnya dari jamur, terus kadang dia terlalu banyak pakai helm, terlalu banyak pakai topi itu kan lembab. Jadi dari sana katanya juga bisa gitu. Ya waktu itu saya konsultasi, saya pingin pengobatan yang saya aja karena saya nggak pede gitu karena usia masih muda. Ya udah akhirnya waktu itu saya ditawarin pengobatan. Pengobatannya itu kayak semacam apa ya? Mungkin saya lupa bahasanya sekarang, tapi seingat saya waktu itu tuh kayak di laser gitu. Jadi laser itu saya ngambil paket waktu itu sekitar 3 bulan perawatan. 3 bulan perawatan dalam 1 bulan itu 4 kali kunjungan. Jadi 1 minggu 1 kali kunjungan untuk di laser. Dan tentunya di laser itu juga dikasih obat juga. Obatnya saya nggak salah ingat sih waktu itu saya sempat ingat sampai sekarang ini pakainya minoxidil gitu. Laser pakai minoxidil, terus ada yang saya minum 2 jenis lah kalau nggak salah itu dari dokternya itu, cuman saya lupa lagi yang jenisnya itu. Oke lah, akhirnya saya perawatan laser itulah sekitar 3 bulan itu saya biayanya waktu itu tahun kurang lebih saya umur 25 tahunnya saya nggak inget nih, sekarang umur saya kan 36. Jadi waktu itu saya total menghabiskan itu sekitar 7 juta. Wow, lumayan kan untuk ukuran tahun segitu habis 7 juta. Kenapa saya berani berkorban uang segitu walaupun uang itu juga saya susah ngedapatinya. Saya harus kuras tabungan saya. Ya karena saya merasa minder gitu. Usia saya masih muda, masih belum menikah sampai sekarang juga. Ditambah botak, pitak kayak gitu. Ya saya otomatis gimana caranya aja pokoknya pengen tumbuh, makanya saya datanglah ke dokter itu buat pengobatan. Setelah perawatan 3 bulan, maaf sorry, 3 bulan itu mulai kelihatan hasilnya. Yang pitak 16 titik itu udah ketutup semua, rambutnya udah rata, udah normal. Nah, saya tanyakan proses selanjutnya. Pas saya lihat hasilnya memang udah tumbuh gitu. Saya tanya, setelah tumbuh gini kira-kira ada kemungkinan rontok lagi nggak? Saya konsultasi waktu itu. Ya kalau misalnya Bapak sudah normal begini, kalau bisa dipertahanin gitu. Minum vitaminnya. Mungkin nanti vitaminnya dulu dikasih
kalau mau ini nanti vitaminnya ada, terus perawatannya, samponya, terus jaga kayak pola makan, terus yang berminyak, terus stres segala macam, banyaklah pokoknya. Nah, karena waktu itu saya sangat seneng gitu karena rambutnya udah tumbuh, saya melupakan harus yang ngejaga, ngerawat kayak yang dijelasin dokter. Saya sama sekali nggak saya rawat, saya biarin, cuman saya biasa aja rutinitas, aktivitas seperti biasa, pakai sampo biasa, pakai ya makan normal, nggak saya pantangin lah yang kata-kata dokter itu, misalnya hindari ini gitu. Saya normal aja karena saya udah pede, udah tumbuh normal lagi kan. Nah ternyata apa? Tapi setelah itu kurang lebih 2 tahun semenjak perawatan itu, mulailah rontok lagi, cuman rontoknya menyeluruh. Kalau dulu waktu saya perawatan itu kan kayak pitak-pitak gitu, jadi berapa bagian gitu, ada 16 titik. Kalau ini enggak, ini itu rontoknya jadi rata gitu. Pas kelihatannya pas bangun tidur aja semakin hari kayak semakin nambah dan semakin nambah. Terus banyak tanya sini informasi, misalnya saya di internet, katanya kalau rontoknya lebih dari 100 helai satu hari itu udah tidak normal katanya. Karena saya waktu itu mencoba perawatan yang sederhana aja lah, sesuai yang saya lihat. Misalnya saya pakai obat-obat tradisional, terus kayak lihat di konten-konten YouTube, misalnya tradisional itu bisa dari jambu, daun jambu, dari kuning telur atau apalah, itu semua sudah saya coba, cuman hasilnya memang kurang maksimal. Terus saya juga pernah coba produk NKR, yang kayak gitulah, semua udah saya coba, tetap tidak ada hasilnya. Nah dari situ saya udah biarin aja sampai usia dari 25 itu saya perawatan, 25, 26, 27 normal 2 tahun, menginjak ke 28 mulai rontok. Nanti ada gambarnya mulai dari rambut saya normal, terus perawatan gitu, nanti ada dari mulai saya awal perawatan yang sekarang ini apa yang saya pakai. Nanti akan saya tunjukkan yang itu yang akan saya bagikan pengalaman saya pribadi kepada teman-teman. Barangkali teman-teman cocok atau mau mengikuti apa yang saya lakuin. Ini murni pribadi sesuai dengan apa yang saya lakuin. Nanti obatnya itu sebenarnya saya tahunya juga dari konten-konten juga. Dari konten-konten kreator di YouTube gitu. Saya penasaran tuh, pakai ini, hasilnya bagus. Saya penasaran, apakah botak genetik bawaan itu bisa tumbuh dengan obat-obat yang semacam rekomendasi teman-teman kawan-kawan yang udah mungkin duluan bikin kontennya. Saya pingin nyobain apakah benar ada istilah Big Three yang saya ambil dari awal perawatan. Big Three itu apa aja? Ya mungkin bisa dijelaskan, mungkin teman-teman yang sudah sering lihat konten sana, konten sini tentang menumbuhin rambut dengan produk ini mungkin nggak asing lagi ya. Ya ini saya jelasin aja, ini minoxidil 5%, produk Kirkland ya, terus Ketomed Shampoo, sama satu lagi finasteride 1 mg. Ini namanya Big Three ya, kalau yang istilah populer di YouTube channel itu Big Three. Dan kebanyakan bercerita tentang hasilnya maksimal segala macam. Cuman saya kan pengen mencoba gitu terhadap diri saya sendiri, mumpung saya botak gitu kan. Ini kenapa saya topi ya? Saya baru perawatan itu sekitar 3 bulan kurang lah. Nanti mungkin saya akan buka topi ini di pas perawatan saya yang ke-3 bulan. Nanti ada deskripsi gambar, foto saya atau video dimulai saya nol perawatan itu sebelum pakai ini, terus pakai ini selama 14 hari gimana, 1 bulan gimana, 1 bulan setengah gimana, 2 bulan gimana, sampai menuju 3 bulan ini gimana. Nanti akan di next mungkin video selanjutnya. Mungkin yang saya bahas yang sekarang itu yang Big Three aja dulu, yang awal ini. Soalnya nanti dari sini itu saya ada penambahan item nanti. Misalnya dari sini saya ambil 1 bulan, terus nanti nambah lagi, itemnya nambah lagi, minggu berikutnya nambah lagi. Jadi saya totalnya sekarang pakai 6 item. Mungkin untuk next selanjutnya akan saya jelasin. Kita mungkin nanti akan bahas yang ini aja dulu, yang 3 ini, Big Three ini yang saya pakai. Nanti aturan gimana saya makainya, terus gimana saya pakai ke
rambut saya perawatannya gimana akan saya ceritain berdasarkan pengalaman pribadi saya. Soalnya kebanyakan teman-teman yang mengikutin itu kenapa kok nggak tumbuh gini-gini? Ya mungkin ada ya faktor salah pemakaian, ada faktor salah pemakaian. Yang kayak gini tuh harus continue. Jadi harus tepat waktu, disiplin itu kuncinya. Obat apapun itu, selama kita disiplin, mungkin hasilnya akan lebih bagus gitu. Semahal apapun obat, kalau kita nggak disiplin dalam pemakaiannya, mungkin hasilnya kurang maksimal. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu video kali ini. Apabila bermanfaat bagi teman-teman, bisa di like, subscribe, dan share, atau boleh tanya-tanya di kolom komentar. Oke, next selanjutnya akan saya jelasin bagaimana perawatan berikutnya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.